Gambit Evans adalah opening yang sangat tajam yang telah memakan korban banyak pemain hitam. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana menjinakkan opening agresif ini. Gambit Evans sendiri adalah salah satu varian dalam Italian game, Gioco Piano, dan terjadi setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4, Italian game, gajah ke C5, Gioco Piano, dan B4. Inilah yang disebut sebagai Gambit Evans. Gajah makan pion adalah langkah terbaik hitam. Setelah C3, gajah A5. Ini adalah tempat terbaik bagi gajah. Tujuannya adalah mempertahankan pengawasan terhadap diagonal A51, sehingga nantinya mencegah benteng putih menempati petak E1. Efek negatif dari langkah ini adalah putih akan menempatkan gajahnya di A3 dan membuat sulit raja hitam rokade. D4, pion makan pion, dan putih rokade. Kita kembali. Jika menteri B3 menyerang pion F, menteri E7, rokade, dan kuda ke F6. Gajah A3, D6, pion makan pion, rokade, E5, kuda ke D7, kuda ke C3, kuda B6, pion makan pion, pion makan pion, benteng A ke E1. Di sini menteri D8. Setelah gajah ke D3, gajah ke G4, mengancam eliminasi kuda dan memenangkan pion. Benteng E4, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan D5. Benteng G4, F5. Benteng G3, kuda makan pion, menyerang menteri. Menteri B2, dan kuda ke C4, kembali menyerang menteri. Gajah makan kuda, pion makan gajah. Dan jika sekarang benteng ke D1, gajah makan kuda, menteri makan gajah, kuda E2 skak, raja G2, kuda ke F4, kembali skak, raja F1, menteri makan benteng skak, menteri E1, menteri D3 skak, raja G1, benteng E8, menteri A1, kuda E2 skak, raja G2, dan kuda makan benteng, pion makan kuda, menteri makan gajah. Hitam akan menang dengan sangat meyakinkan. Tentu saja, langkah terbaik putih adalah rokade. Di sini putih berharap hitam akan memakan pion C. Namun tentu saja, hitam sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Langkah hitam yang paling safe adalah kuda G E7. Setelah pion makan pion, D5, pion makan pion, kuda makan pion. Dan seperti terlihat, dengan adanya gajah di A5, maka benteng putih tidak bisa melakukan skak. Sampai di sini permainan bisa berlanjut dengan menteri B3, menyerang kuda, dan gajah E6. Gajah ke A3, mencegah hitam rokade. Menteri D7, membuka kesempatan rokade ke sayap menteri. Jika kuda E5, kuda makan kuda. Menteri makan pion menyerang benteng. Kuda B6 memberikan perlindungan terhadap benteng. Gajah makan gajah,
Dan langkah yang benar adalah pion makan gajah, memberikan ruang aman bagi raja. Pion makan kuda, C5, menyerang menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri, menyerang pion E dan juga mempertahankan pion C. F4, rokade, G3, G5, gajah ke B2, dan benteng B8, gajah C3, benteng makan kuda, gajah makan gajah, benteng makan benteng, benteng makan benteng, pion makan pion, pion makan pion, benteng makan pion, gajah ke C3. Setelah benteng C4, gajah B2, benteng C2, benteng ke D1, menyerang kuda, kuda B6, dan gajah C1. Di sini benteng makan pion. Gajah E3 dan benteng C2. Benteng A1 menyerang pion A, kuda D5, gajah ke F2, C4. Hitam mulai mendorong maju pion bebasnya. Benteng makan pion, C3. Benteng A8 skak, raja F7, benteng C8, benteng E2. Gajah ke G3 dan C2. Raja F1 menyerang benteng. Benteng D2 mengancam skak dengan benteng yang akan diikuti oleh promosi pion. Jadi gajah ke E1. Kuda E3 skak. Raja G1. Benteng D1 menyerang gajah dan juga mengancam promosi. Raja ke F2. Promosi menjadi menteri. Benteng makan menteri. Benteng makan benteng. Sesudah gajah D2. Kuda G4 skak. Raja G3. Benteng ke C2 menyerang gajah. Gajah F4 dan kuda makan pion. Hitam akan menang. Jika di posisi ini, putih berusaha mengembangkan kudanya untuk membebaskan benteng dengan kuda B ke D2. Gajah makan kuda adalah langkah yang sangat kuat, karena setelah kuda makan gajah, kuda ke A5, sebuah forking. Jika menteri C2, rokade ke sayap menteri. Dan setelah gajah D3, kuda ke F4. Kembali menyerang gajah, gajah E4, kuda E2 skak, raja H1, dan F5. Memaksa gajah mundur ke F3, menyerang kuda. Kuda makan pion, dan menteri C3. Kuda A ke C6. Gajah ke C5. Benteng H E8. A4. G5. Gajah D1 dan G4. Kuda B3. B6. Kuda makan kuda. Kuda makan kuda. Gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Menteri makan menteri. Benteng makan menteri. Dan hitam unggul 2 pion. Jika menteri G3, kuda makan gajah, kuda makan kuda, rokade ke sayap menteri. Seandainya sekarang menteri makan pion, benteng G8, menteri makan pion, dan sebuah langkah yang sangat kuat, benteng makan pion skak. Raja makan benteng, gajah H3 skak. Tentu saja, menteri makan gajah berakhir dengan kuda F4. Dan jika raja H1, menteri G4 mengancam skakmat dan raja putih tidak akan selamat.
Jika benteng F ke C1, F6, melindungi pion dan juga mencegah lompatan kuda ke E5, benteng AB1, B6. Dengan tidak adanya gajah terang di pihak putih, pertahanan hitam menjadi sulit ditembus. H3 dan G5. Menteri F3 dengan kemungkinan serangan skakmat jika hitam memindahkan kudanya. Di sini langkah profilaksis Raja B8 merupakan sebuah keputusan yang sangat baik. Kuda A5 mengancam forking terhadap raja dan benteng. Benteng E8, kuda C6 skak dan raja B7. Kuda ke A5 skak, raja C8. Kuda kembali ke C6, mengancam untuk memakan pion. Namun di sini gajah ke F5. Dan jika seandainya kuda makan pion, raja B7 menyerang kuda dan juga di saat yang sama menyerang benteng. Kuda B5. Dan sebuah langkah yang sangat kuat, gajah E4. Setelah menteri G3, gajah makan benteng. Benteng makan gajah, menteri C6. Hitam unggul jumlah benteng. Jika benteng B2, gajah E4, menteri G3, dan di sini raja ke B7. Kuda A5 skak, raja A8. Kuda kembali ke C6 dan kuda ke F4. Menyerang kuda dan juga menyerang pion di G2. Kuda B4, gajah makan pion. H4 dan sebuah langkah yang sangat kuat, pion makan pion. Jika seandainya putih melanjutkan menteri makan kuda, sebuah langkah sunyi, benteng G8. Dan sampai di sini, putih dipastikan telah kalah. Karena misalnya sekarang, benteng makan pion, benteng E1, skak, raja H2, menteri H3, skak mat. Dan jika menteri makan pion, gajah F3 skak, raja H2, benteng G2 skak, raja H1, menteri H3, dan skak mat tidak terhindarkan.